ഞാൻ തിരിച്ചു പൊക്കോളാം. ഞാൻ പൊക്കോളാം. Pria yang sedang memuat pasir ke atas perahu kecil ini bernama Najib. Ia merupakan kuli pasir dan karena dari keluarga miskin dirinya ingin sekali merubah nasibnya. Kebetulan saat itu teman kerjanya yang bernama Santos mempunyai kakak ipar yang suka mempekerjakan orang lain ke luar negeri, sehingga Santos pun menawarkan kepada Najib untuk bekerja di Arab Saudi melalui kakak iparnya itu dengan ongkos sebesar 30.000 rupiah. Awalnya Najib ragu karena biaya untuk visa terlalu mahal, sehingga bisa-bisa ia harus menjual rumahnya. Namun Santos menyarankan hal tersebut tak perlu, karena Najib hanya perlu menggadaikan rumahnya saja. Karena tak mau terus-terusan hidup miskin, dan kebetulan untuk mencari biaya kelahiran anak pertamanya, Najib pun menerima tawaran sahabatnya itu dengan menggadaikan rumah dan menjual emas istrinya. Lalu Santos pun mengantarkan Najib kepada kakak iparnya yang bernama Sri Kumar. Sesudah menerima uang itu, Sri Kumar pun berjanji bahwa dirinya akan secepatnya mengurus paspor dan visa Najib tersebut. Di sana Najib juga merasa cemas kalau ia takut nantinya tertipu karena ia sudah rela menggadaikan rumahnya. Namun Sri Kumar tetap meyakinkan Najib bahwa ia adalah agensi terpercaya. പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞ കളത്തിൽ പറ്റിയാ പിന്നെ കാരണം പൊന്നും പൊടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു കണക്ക്. Singkat cerita, setelah Sri Kumar selesai mengurus visa dan juga paspornya Najib tanpa belajar dahulu bahasa Arab dan tanpa diberi arahan terlebih dahulu bagaimana kerjanya di sana, Najib pun langsung berangkat dari kampung halamannya dengan menggunakan sebuah kereta. Sebelum berangkat, Najib berjanji pada istrinya untuk menghubungi sang istri bila sudah tiba di sana. Najib juga meminta ibunya untuk menjaga Sainu sang istri. Oma, Sainuna. Saat di dalam kereta itu, dirinya bertemu dengan seorang pria bernama Hakim, yang ternyata Hakim juga sama diberangkatkan oleh Sri Kumar. Dan terlihat saat itu Najib yang pergi untuk merubah nasibnya ditatap dengan penuh kesedihan oleh istrinya. Setelah melakukan perjalanan jauh dengan menaiki pesawat, akhirnya mereka sampai di Bandara Arab Saudi. Dan di sini mereka yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali, mereka juga merasa kebingungan karena majikan yang akan mempekerjakan mereka belum datang untuk menjemput mereka. Mau bertanya, mereka pun sangat kesulitan disebabkan tidak bisa berbahasa Arab. Tak lama mereka meminta bantuan kepada petugas seorang pria India, dan pria itu mencoba meneleponkan nomor yang diberikan oleh Najib. Namun hasilnya juga nihil. Lalu pria itu menyuruh mereka menunggu saja karena mungkin sebentar lagi majikan mereka akan datang menjemput. Setelah itu mereka yang polos didekati oleh seorang pria tua Arabi yang menanyakan seseorang, akan tetapi karena tidak bisa bahasa Arab, mereka hanya diam saja. Namun hal itu malah membuat si pria itu membentak, kemudian langsung pergi. Tak lama si pria tua itu kembali dan mengambil paspor beserta visa mereka. Karena dirinya tahu kedua orang ini bodoh dan tak tahu akan tujuan, akhirnya si pria tua mengajak mereka untuk pergi. Melihat itu mereka yang menyangka bahwa si pria tua ini adalah majikan, mereka pun langsung mengikutinya. Tetapi ketika hendak naik ke mobil di sini, Hakim sempat merasa heran dan juga curiga. Karena menurutnya mereka itu akan dipekerjakan di sebuah perusahaan, jadi mustahil majikan mereka menjemput dengan mobil butut seperti itu. Meskipun sedikit heran, namun mereka tetap menaiki mobil karena si pria tua ini juga terus memaksa dengan suara kasarnya. Lalu saat di perjalanan sebenarnya mereka terlihat bahagia, terutama Hakim.
Tetapi mereka belum tahu apa yang akan menimpa mereka nanti ke depannya. Benar saja sesampainya di tempat yang terpencil, Hakim dan Najib pun dipisahkan. Meski Hakim terus meminta dengan keras untuk tidak dipisahkan dengan Najib. Menerima kenyataan itu, akhirnya mereka pun curiga bahwa si pria tua sudah menculiknya. Di sini Najib pun meminta dengan bahasanya agar mereka dikembalikan ke bandara, karena si pria tua bukan majikan mereka. Namun tentu saja ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Najib. Sesampai di peternakannya, Najib pun dititipkan kepada seorang kepercayaannya yang bernama Yasir sementara waktu. Di sana Najib sempat meminta telepon kepada Yasir, namun Yasir tidak menghiraukannya. Setelah pria tua itu pergi di sana, Najib bertemu dengan seorang pria yang bernasib sama seperti dirinya. Ia juga seorang pria asal India dan tentu paman ini bisa mengerti bahasa India. Sebenarnya seandainya Najib tahu tentang apa yang akan terjadi pada nasibnya di sini, mungkin ia tak akan pernah menginjakan kakinya di tempat yang buruk ini. Najib yang sudah sangat kehausan lalu menanyakan air minum kepada paman Hindi. Dirinya pun langsung menunjukkannya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Najib. Setelahnya, karena sudah merasa ngantuk dan udara di luar juga sangat dingin, Najib pun masuk ke tempatnya si Yasir dan tidur di sana. Namun tiba-tiba si Yasir terbangun dan mengusir Najib. Di sini si Yasir benar-benar sangat marah disebabkan Najib sudah berani tidur di tempatnya, dan ternyata Tuan Yasir ini juga tidak manusiawi. Keesokan harinya ketika hendak mengantarkan susu segar, di sini Najib mendengar Yasir mengucapkan kalimat suci. Tentunya hal itu membuat Najib merasa heran karena Najib sendiri seorang muslim. Namun, kenapa ucapan Yasir tidak sesuai dengan perbuatannya yang mana dirinya sangat kejam? Setelah si Yasir meminum susunya, Najib pun memohon dengan bahasanya untuk diantarkan ke tempat perusahaan yang menurutnya ia akan bekerja. Namun karena sulitnya mereka berkomunikasi di kendala bahasa, si Yasir jadi murka. Si Yasir pun menyuruh Najib untuk mendatangi paman Hindi bagaimana cara bekerja di sini. Namun Najib tiba-tiba memohon untuk diselamatkan. Karena Yasir yang geram dengan kelakuan Najib, ia pun mengusir dan menendang Najib keluar dari tendanya. Tak lama setelah itu si pria tua datang membawa persediaan makanan dan menyuruh Najib untuk membawanya ke tenda si Yasir. Sesudah itu, Najib pun lagi-lagi meminta kepada mereka untuk dikembalikan ke bandara. Disebabkan demi untuk sampai di Arab Saudi ini, dirinya sampai menggadaikan rumahnya. Namun mereka tidak memperdulikannya sama sekali dan malah menertawakannya. Tak menyerah, Najib pun lalu menunjukkan sebuah paspor dengan maksud untuk memberi penjelasan kepada mereka. Namun paspor tersebut malah dirusak oleh si pria tua ini. Kemudian si pria tua itu memanggil Najib yang sedang melamun untuk memberikannya sebuah roti. Setelah diberi makan roti yang keras, Najib pun berlari mengejar paman Hindi dan menanyakan jalan menuju kota. Paman Hindi memberitahukan bahwa jalan menuju kota itu sangatlah jauh, karena mereka sekarang ini berada di tempat yang sangat terpencil, dan itulah alasannya kenapa selama ini paman Hindi tidak pernah kabur dari tempat ini. Mendengar itu, Najib pun merasa kecewa sekaligus sedih karena pastinya itu akan membuat dirinya kesulitan kabur dari tempat gersang ini. Keesokan harinya Najib pun meminta bantuan kepada pria yang mengantarkan air. Namun tiba-tiba si pria tua datang dan memarahi Najib hingga mencambuknya. Melihat Najib mencoba menangkisnya, si pria tua langsung murka dan pergi untuk mengambil senjata. Tak lama dirinya pun kembali sambil membawa senapan dan mengancam agar Najib jangan berbuat bodoh.
yang mana jika Najib tidak menurut, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Dengan tak ada rasa belas kasih kepada manusia, ia pun menghajar Najib hingga pingsan. Pada malam itu juga Najib menanyakan sudah berapa lama Paman Hindi tinggal di tempat ini. Namun ternyata Paman Hindi tidak mengingatnya. Yang jelas dirinya sudah sangat lama, dan Paman mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari tempat ini. Selain jauh, mereka juga tidak akan membiarkan seorang pun lepas dari tempat ini. Keesokan paginya, si Yasir pun membangunkan Najib dan menyuruhnya untuk memeras susu hewan ternaknya. Tentunya di sini Najib pun merasa kebingungan karena sebelumnya dirinya belum pernah melakukan hal itu. Najib juga mengatakan kalau ia tak mengerti cara melakukannya. Ia bertanya, seharusnya ini adalah pekerjaan Paman Hindi. Lalu kemana Paman Hindi sekarang? Hingga ketika Najib mencobanya, dirinya pun langsung ditendang. Kemudian Yasir pun memberitahu bagaimana caranya memerah susu yang benar. Dan setelah diberitahu, akhirnya Najib pun bisa memerah susu domba itu. Sesudah itu, Najib pun disuruh menggembalakan domba-domba tersebut. Tak lama malah ada domba jantan yang saling menyerang. Namun ketika Najib hendak menghentikannya, pantatnya malah tertubruk. Dan saat hendak bangkit, tak disangka kepala Najib yang ditubruk hingga ia pun tak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, si pria tua pun langsung membangunkannya, kemudian menyuruh Najib untuk kembali menggembalakan hewan-hewan peliharaannya. Awalnya di sini Najib pun menolak karena kepalanya merasa sakit. Akan tetapi si pria tua ini tetap menyuruh Najib dengan keras untuk kembali menggembalakan domba-domba tersebut. Sehingga Najib pun terpaksa menurut sambil menahan rasa sakit, dan di sana ia juga tidak henti-hentinya menyebut nama Allah, berharap Allah secepatnya mengeluarkan dirinya dari kesengsaraan ini. Waktu tidak terasa berlalu, dan kini terlihat penampilan dari Najib sudah jauh berbeda dari Najib. Selain kurus dan tumbuh rambut yang panjang, dirinya juga sangat lusuh karena dirinya juga sangat tidak pernah diizinkan mandi. Dan hari itu Najib sedang bercermin di kaca spion mobil. Tiba-tiba si pria tua datang dan menghancurkan kaca spionnya. Kemudian dirinya pun memarahi Najib habis-habisan dan menyuruhnya agar kembali bekerja. Saat kembali menggembala di sini, Najib pun menangis ketika menyadari kalau ternyata dirinya sudah sangat jauh terpuruk. Ia juga menangis mengingat istri dan ibunya di kampung. Namun tak disangka di dalam kesedihannya, Najib malah berniat untuk bunuh diri. Ketika di atas bukit, Najib melihat banyak burung pemakan bangkai sedang mengerumuni sesuatu. Karena penasaran, dirinya pun turun menghampirinya, dan ternyata itu adalah mayatnya Paman Hindi. Keesokan harinya Najib yang tidak ingin bernasib sama seperti Paman Hindi bertekad untuk bisa kabur dari tempat ini. Dengan berlari sekuat tenaga meskipun dirinya tidak tahu akan pergi kemana, namun ternyata perbuatannya itu diketahui oleh pria tua dan langsung mengejarnya hingga akhirnya Najib pun tertangkap. Dan saking marahnya, ia pun menghajar Najib menggunakan senapan hingga kaki Najib patah. Kini beberapa bulan berlalu saat menggembala domba-dombanya. Tiba-tiba saja cuaca mendadak berubah. Melihat itu, Najib pun segera menggiring hewan gembalaannya ke sebuah gua dan beristirahat di sana. Ketika mengamati gua tersebut di sini, tanpa sengaja Najib menemukan sebuah jalan kecil. Lantas dirinya pun mengikuti jalan itu hingga sampailah di balik gua, dan tanpa disangka di sana dirinya melihat seorang pria dari kejauhan. Ketika didekati, ternyata orang itu adalah Hakim, sahabatnya. Kemudian mereka yang sudah saling rindu pun langsung berpelukan untuk menghilangkan kesedihannya.
Di sini, mereka pun hampir tidak percaya ketika menerima kenyataan bahwa mereka dipertemukan kembali. Lalu saat itu hakim pun mengajaknya kabur, akan tetapi Najib menolaknya karena dirinya sudah mencobanya, akan tetapi gagal. Selain itu, mereka juga tidak tahu jalan menuju ke kota. Kemudian hakim pun menceritakan bahwa selama dipisahkan dengan Najib, dirinya terus-terusan dipekerjakan dan juga disiksa oleh majikannya. Dan belum juga hakim menceritakan semua yang dialaminya, tiba-tiba saja terdengar klakson mobil yang ternyata itu adalah majikannya hakim. Dan mau tidak mau, akhirnya hakim pun harus kembali berpisah dengan Najib. Beberapa minggu kemudian, Najib pun kembali melihat sahabatnya itu, namun kali ini hakim tidak menghampirinya, melainkan hanya menaruhnya sebuah surat di atas pasir yang harus dibaca oleh Najib. Mengambilnya. Melihat itu, namun sialnya tiba-tiba saja langsung berlari untuk terbang ambilnya. Namun sialnya tiba-tiba saja kertas mengambilnya terbang tertiup angin. Dan si pria tua datang di waktu yang sama, beruntungnya surat itu tersangkut di ranting. Dan si pria tua datang di waktu yang sama, beruntungnya surat itu tersangkut di ranting. Agar bosnya tidak curiga, Najib pun duduk berpura-pura dirinya sedang buang air besar. Setelah pria tua pergi, Najib pun langsung mengambil surat dari sahabatnya itu, dan ketika dibaca hakim, memberitahukan segalanya yang telah terjadi pada dirinya, yang ternyata nasib hakim juga tak jauh beda sama dengan Najib sendiri. Selain itu, hakim juga memberitahukan kalau sekarang dirinya bekerja bersama seorang pria Afrika, yang mana si pria itu sangat mengetahui rute menuju sebuah jalan. Jadi jika pria itu bersedia membantu mereka, maka mereka akan bisa kabur dari tempat terkutuk ini. Dan kata yang terakhir, sahabatnya itu mengajak Najib berdoa agar Allah mengabulkan keinginan mereka. Suatu hari ketika ada kesempatan, si pria Afrika itu yang bernama Ibrahim Khadiri memanggil hakim dan menunjukkan di mana tempat kerjanya Najib. Sementara Najib saat itu dirinya sedang memberi makan unta. Dan tiba-tiba saat itu Najib mendengar seseorang sedang bernyanyi dan dirinya sangat tidak asing dengan suara itu. Kemudian dirinya pun langsung berjalan menuju tempat dari mana suara itu berasal, dan benar saja terlihat di sana Ibrahim dan hakim sedang menunggunya. Assalamualaikum. Ibrahim pun memberitahukan kepada Najib kalau melarikan diri dari tempat ini memang sangat sulit. Selain terus diawasi jalan menuju ke kota, juga sangatlah jauh. Namun beberapa hari lagi putri si pria tua akan menikah, dan pastinya semua teman-temannya termasuk majikan Ibrahim sendiri akan diundang, dan itu adalah kesempatan yang bagus untuk mereka kabur. Setelah hakim menerjemahkan perkataan Ibrahim, Najib nampaknya ragu karena menurutnya tempat ini terlalu jauh. Ia juga bertanya bagaimana caranya bisa pergi dari sini. Namun hakim dengan perasaan sedihnya tetap meyakinkan Najib agar segera pergi dari sini daripada mati di tempat gersang ini. Setelah berpelukan, Ibrahim pun membawa hakim pergi dari tempat tersebut karena jika lama-lama pastinya mereka akan ketahuan oleh majikan mereka. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana sore itu si Yasir memberikan beberapa potongan roti kepada Najib untuk malam ini, karena dirinya akan pergi ke pernikahan putrinya si pria tua. Setelah si Yasir pergi jauh, Najib pun langsung mandi sepuasnya, mengingat sudah beberapa tahun dirinya tidak mandi. Setelah selesai mandi, Najib pun sengaja memakai pakaian yang dipakai ketika pertama kali dirinya menginjakkan kakinya di tempat ini. Sebelum pergi, Najib pun menyempatkan memberi makan terlebih dahulu unta beserta domba-dombanya. Dan tidak lupa mengucapkan salam perpisahan karena menurutnya ia bisa saja tak kembali lagi. Ini baru tidak. Nampak wali. Enak boleh. Kan? Tak lama hakim beserta Ibrahim pun datang dan mereka mengajaknya pergi sebelum hari keburu gelap. Setelah menghapus nama istrinya yang ditulis di mobil rongsokan sebagai penyemangatnya selama ini,
Najib pun memulai perjalanannya mengikuti kedua sahabatnya itu dan Ibrahim sebagai pemandunya dalam perjalanan. Ketika malam hari mereka menemukan peternakan, di sini Hakim yang kehausan pun berniat turun untuk mengambil air, namun Ibrahim melarangnya karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Dan pada akhirnya Ibrahimlah yang turun untuk mengambil air itu. Namun sialnya ketika Ibrahim sedang mengambil air, dirinya ketahuan. Sang pemilik yang meneriaki mereka pencuri juga menembaki mereka dengan senjata. Dengan penuh ketakutan, mereka pun langsung saja berlari untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillahnya mereka berhasil selamat. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan di sini Hakim menyadari bahwa mereka sudah menyimpang jauh dari rute pelarian yang seharusnya karena dirinya tidak melihat ada jalan. Dan ketika ditanyakan kepada Ibrahim, benar saja mereka sudah keluar dari jalan yang seharusnya, dan itu semua akibat tadi malam mereka berlari saat dikejar oleh si pemilik peternakan. Meskipun demikian, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan mengikuti arah matahari menuju barat atas instruksi Ibrahim. Di tengah perjalanan Najib melihat genangan air dan segera memberitahu Hakim. Alhamdulillah, വെള്ളം കുടിക്കാനോ? Baka. Hakim yang merasa akan mati kehausan langsung saja berlari untuk mendekatinya. Melihat itu Ibrahim pun melarang karena itu hanyalah bangkai unta, namun mereka tidak menurut dan ketika didekati, benar saja itu adalah bangkai unta. Sehingga membuat Hakim sangat ketakutan dan langsung memeluk Najib. Kemudian Ibrahim pun mengajak mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan pun mendekat jauh, lalu menyemangati Hakim agar sudah mulai putus asa. Namun Hakim malah mencela Ibrahim merasa sangat ia menyesal hingga hampir pingsannya. Ibrahim yang tak bisa berbuat apa, lalu menyemangati Hakim hanya bisa agar ia tetap lalu memutuskan memohon, dan namun Hakim malah mencela Ibrahim karena ia menyesal telah mengikutinya. Ibrahim yang tak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa terdiam lalu memutuskan memohon dan meminta pertolongan kepada Allah. Sorenya dalam perjalanan mereka pun sholat, namun tiba-tiba saja ular pasir muncul, membuat Ibrahim langsung lompat menyelamatkan Hakim. Sementara Najib yang tidak keburu pergi dirinya disuruh agar tidak bergerak supaya ular-ular itu tidak mematuknya. Dan beruntungnya ular-ular itu kembali masuk ke dalam pasir. Pada awalnya Hakim mengira ular itu telah menggigit kaki temannya, namun Ibrahim mengatakan bahwa Najib baik-baik saja. Karena jika ular itu menggigitnya, pasti sekarang Najib akan segera meninggal. Keesokan harinya Hakim berhalusinasi melihat bahwa di depan mereka itu adalah kota, lantas dirinya pun langsung berlari. Ibrahim pun mencoba untuk menghentikannya, namun Hakim malah memukulnya. Kemudian dirinya merangkak, dan ketika Najib berusaha menghentikannya, lagi-lagi Hakim malah mencekik Najib dan mendorongnya. Tak lama setelah itu Hakim terjatuh sekarat mengeluarkan darah dari mulutnya. Menerima kenyataan itu, Najib pun meminta tolong kepada Ibrahim, namun Ibrahim mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika sudah seperti itu, Hakim tidak akan bisa diselamatkan. Dan benar saja tak lama, akhirnya Hakim pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu ketika Najib yang sedang menangisi Hakim, tiba-tiba saja Ibrahim mengajaknya berlari meninggalkan mayat sahabatnya itu. Karena Ibrahim melihat badai pasir semakin mendekat, dan di sini Ibrahim pun berusaha sebisa mungkin membawa Najib menghindari badai pasir tersebut. Alhamdulillah keduanya masih hidup, dan di sini Najib tidak henti-hentinya memanggil Hakim. Namun apalah daya sahabatnya itu sudah pergi. Esok paginya Ibrahim pun mengajak Najib melanjutkan perjalanan, namun Najib malah terdiam saja. Kemudian Ibrahim pun menguatkannya bahwa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan hingga akhir hayat.
Dan dalam perjalanan Najib kembali tumbang yang ternyata telapak kakinya sudah terluka parah. Lantas Ibrahim pun melepaskan sepatunya dan memakaikannya kepada Najib agar Najib bisa kembali melanjutkan perjalanan. Beruntungnya saat Najib hampir sekarat di sana, Ibrahim melihat seekor hewan, lalu dirinya pun mengajak Najib mengikuti hewan tersebut, karena pastinya tak jauh dari sana ada air. Ketika mendengar Ibrahim berteriak ada air, Najib yang hampir sekarat pun langsung bangkit, bahkan saking senangnya terlihat Najib sampai memaksakan berlari. Najib yang kala itu sudah sangat kehausan, berniat meminum air secepat mungkin. Namun Ibrahim yang sudah sangat berpengalaman melarangnya karena itu akan membahayakan keselamatan Najib sendiri. Kemudian dengan sabar Ibrahim pun meneteskan air sedikit demi sedikit ke mulut Najib. With me. Little. Ketika sedang mengamati tempat tersebut tanpa sengaja di sana, Ibrahim menemukan sebuah botol. Tentu botol itu akan sedikit memberi manfaat bagi mereka. Paginya tak jauh dari sana, Ibrahim menemukan bungkus biskuit yang masih baru dan bekas ban mobil, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka sudah tidak jauh lagi dari jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan, dan mereka pun langsung mengikutinya. Akan tetapi sesampainya di suatu tempat mereka kehilangan jejak. Tentunya hal itu membuat Najib sangat putus asa. Sore harinya mereka pun beristirahat dan terduduk lemas, di mana kelaparan dan juga keputusasaan bercampur aduk. Keesokan harinya saat terbangun, Najib menemukan Ibrahim sudah tidak ada. Lantas dirinya pun berteriak memanggilnya, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Lalu di sana Najib menemukan sebuah botol yang berisi air, dan sepertinya Ibrahim sengaja meninggalkannya untuk Najib agar tidak kehausan. Najib pun akhirnya kembali sendirian melakukan perjalanan. Sesudah habis meminum air tadi, tiba-tiba saja di sana Najib mendengar suara kendaraan. Tentunya itu setitik cercah harapan bagi Najib. Ia pun langsung berlari menuju tempat dari mana suara kendaraan itu berasal. Namun sesampainya di suatu tempat, dirinya terjatuh pingsan, dan beruntungnya saat itu dirinya sudah dekat dengan jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Malam harinya setelah terbangun dari pingsannya, Najib pun mencoba menghentikan sebuah mobil yang lewat. Akan tetapi orang yang mengendarai mobil itu hanya melewatinya. Keesokan harinya Najib yang berjalan di tengah jalan diteriaki pengemudi truk. Syukurlah Najib akhirnya bertemu dengan orang yang sangat baik, dan si pria itu menaikkan Najib ke mobilnya lalu membawanya ke kota. تريد اوصلك مكان اركب Dalam perjalanan Najib pun meminta air minum, dan si pria itu pun memberinya air minum. Tak hanya itu, ia juga selalu mendoakan Najib kebaikan. Sesampainya di kota, si pria itu pun menurunkan Najib, dan di sini Najib pun sangat berterima kasih karena si pria itu sudah sudi membantunya. Malam harinya Najib terus berjalan tanpa tujuan. Akhirnya dirinya berbaring kelelahan di pinggir jalan. Namun tak disangka ia telah diselamatkan oleh pria India bernama Kunjika. Kunjika pun langsung menyuruh anak buahnya memandikan Najib lalu memberinya obat. Beberapa hari kemudian Kunjika pun meneleponkan keluarganya sehingga Najib pun bisa mengobrol dengan istrinya. Dan ternyata semenjak Najib pergi sampai sekarang sudah 4 tahun lama dirinya tidak ada kabar, sehingga anaknya yang pada saat itu belum lahir pun kini sudah besar. Setelah Najib pulih, dirinya pun pergi ke kantor polisi karena Kunjika tidak bisa memulangkannya ke India disebabkan Najib tidak memiliki paspor dan juga visa karena diambil oleh si pria tua.
Ketika berada di kantor polisi di sini, Najib melihat salah satu foto yang tidak asing bagi dirinya. Dan itu tak lain adalah fotonya Ibrahim yang ternyata seorang buronan. Pantas saja ketika sudah dekat dengan jalan Ibrahim menghilang. Dan kelihatannya Ibrahim tanpa sengaja sudah membunuh majikannya yang sudah menyiksanya. Sesudah itu, mereka yang kabur dari majikannya pun dikumpulkan untuk dibawa lagi oleh majikan mereka. Dan terlihat di sana salah seorang dari mereka yang sudah bertemu kembali dengan majikannya. Padahal besok ia akan dipulangkan ke India. Setelahnya Najib yang terlihat gugup langsung tercengang setelah melihat siapa yang dilihatnya masuk, yang membuat Najib sangat gemetar karena takut dibawa oleh pria tua itu lagi. هربت مني ها؟ أنتك رجعتك الصحراء. Akan tetapi pada kenyataannya si pria tua ini tidak bisa menyiksa Najib ataupun membawanya kembali ke gurun disebabkan dirinya bukanlah majikan aslinya. Lalu Najib pun terduduk lemah sambil menangis setelah melihat pria tua telah menemukan seseorang yang ia cari. Setelah 3 bulan mendekam di penjara, akhirnya Najib pun dipulangkan ke negaranya beserta orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Mereka ialah orang-orang yang sangat mengharapkan kembali pulang dan kembali pada keluarganya. Dan di sini Najib tidak membawa hadiah apapun untuk diberikan kepada keluarganya yang sudah menanti selain memberikan sisa dari hidupnya.